Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari PKM GFT yang berjudul Sepatu Pintar untuk memenuhi tugas EAS metode penelitian dalam sistem dan teknologi informasi Untak Surabaya. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Ahmad Ridwan dengan NIM 14823000016. Lalu yang kedua ada saya sendiri yaitu Bayu Aditya Saputra dengan NIM 14823000007. Lalu yang terakhir ada Ilham Fadila Romadhoni dengan NIM 14823000035. Baik, langsung saya mulai presentasinya. Pada bab pendahuluan ini, mengapa kami ini menggagas sebuah sepatu pintar yang berbasiskan AI untuk tunanetra ini penting karena dari latar belakangnya sendiri penyandang tunanetra ini banyak yang masih menghadapi atau sulit dalam mengenali suatu lingkungannya. Namun menurut studi dari Latifa ini ada sepatu sensor yang bernama Sultan yang sudah pernah dikembangkan, namun memiliki keterbatasan seperti ketergantungan GPS dan performa buruk di dalam ruangan. Sehingga kami menggagas sepasang sepatu pintar yang berbasiskan AI ini yang sudah dilengkapi dengan sensor lidar dan IMU atau IMU, adanya umpan balik getaran dan suara, serta integrasi pada IoT. Dirancang untuk mendeteksi rintangan yang lebih akurat dan navigasi tanpa GPS, sehingga dapat meningkatkan kemandirian pada tunanetra. Adapun beberapa rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana merancang sepatu pintar berbasiskan AI ini agar dapat mendeteksi rintangannya secara real time untuk tunanetra. Yang kedua, bagaimana menyampaikan informasi navigasi melalui umpan balik getaran dan suara yang mudah dipahami oleh pengguna. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat bekerja efektif tanpa sinyal dari GPS. Nah, sekarang mengapa inovasi ini dibutuhkan? Karena merancang sepatu pintar yang berbasiskan AI ini dapat memberikan informasi navigasi secara real time kepada penyandang tunanetra. Tujuannya sendiri ini agar pengguna lebih mandiri dan aman saat berpindah tempat, baik di dalam maupun di luar ruangan. Adapun beberapa manfaatnya, yang pertama memberikan solusi navigasi yang lebih aman dan mandiri bagi penyandang tunanetra. Yang kedua, menawarkan teknologi yang dapat digunakan secara fleksibel di berbagai kondisi lingkungan. Yang ketiga, dapat mendukung pemanfaatan teknologi AI dan IoT dalam pengembangan alat bantu penyandang disabilitas. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu gagasan dapat dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan dengan NIM 14823000016. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bayu Aditya Saputra. Di sini saya akan membacakan bab selanjutnya yaitu bab gagasan. Kita mulai sekarang. Gagasan umum sepatu pintar berbasis AI. Gagasan ini muncul dari kebutuhan penderita tunanetra akan mobilitas mandiri dan aman. Alat bantu modern masih terbatas, terutama di dalam ruangan karena ketergantungan pada sinyal GPS. Kami mengusulkan sepatu pintar berbasis AI ini dengan sensor lidar dan IMU, serta sistem umpan balik getaran dan suara. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan panduan navigasi real-time tanpa GPS, serta peringatan dini terhadap rintangan dan arah. Gagasan solusi.
Gagasan ini menawarkan rancangan sepatu pintar berbasis AI yang dilengkapi sensor LiDAR untuk mengenali rintangan dan sensor IMU untuk memantau arah gerakan. Informasi navigasi akan diberikan melalui getaran dan suara. Di sini ada beberapa komponen utama yang akan diterapkan dalam sepatu pintar berbasis AI ini. Yang pertama ada teknologi AI dan IoT yang berfungsi untuk mengolah data sensor dan menyajikan informasi navigasi secara adaptif. Selanjutnya ada sensor IMU. Sensor IMU ini berfungsi untuk mengukur arah dan gerakan pengguna dalam ruang. Selanjutnya ada sensor yang cukup krusial, yang cukup penting dalam sepatu ini, yaitu sensor LiDAR yang berfungsi untuk mendeteksi objek atau rintangan di sekitar pengguna. Selanjutnya ada modul Bluetooth audio yang akan menghubungkan sepatu ke aplikasi atau perangkat suara tambahan sebagai peringatan tambahan ke pengguna. Selanjutnya ada motor getar dan speaker mini. Fungsinya sama seperti sebelumnya sebagai peringatan tambahan untuk pengguna yang berfungsi untuk menyampaikan informasi navigasi dalam bentuk getaran dan suara. Selanjutnya langkah strategis dan lini masa. Studi literatur, pengumpulan informasi kebutuhan tunanetra, kajian teknologi terkini, LiDAR, IMU, AI, dan IoT, dan analisis kekurangan alat bantu navigasi yang ada. 2. Perancangan sistem dan pemilihan komponen, penyusunan arsitektur perangkat keras dan lunak, pemilihan sensor, modul komunikasi, dan perencanaan integrasi sistem. 3. Pengembangan dan integrasi prototipe, perakitan komponen utama, pembuatan perangkat lunak, pengolah data sensor, dan uji fungsional. Terakhir ada uji coba terbatas dan validasi penggunaan, pengujian produk di dalam dan di luar ruangan, serta pelatihan penggunaan bagi calon pengguna dari komunitas tunanetra. Ini adalah pihak-pihak yang diharapkan terlibat dalam pengembangan sepatu pintar berbasis AI ini. Ada 4 pihak. Yang pertama, tim mahasiswa yang berperan untuk bertanggung jawab dalam merancang sistem integrasi perangkat keras dan lunak, serta pengujian prototipe. Kedua, ada dosen pembimbing yang berperan dalam validasi metode, evaluasi hasil pengembangan, dan supervisi keseluruhan proses. Selanjutnya ada komunitas tunanetra lokal sebagai mitra uji coba produk untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna. Selanjutnya ada mitra penyedia teknologi yang berperan untuk mendukung pengadaan sensor, modul IoT, dan komponen pendukung lainnya. Kurang lebih seperti itu bab gagasan. Selanjutnya ada bab kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya satunya, yaitu Ilham Fadilah Ramadan. Cukup sampai sini presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadilah Ramadan, NPI 148230035. Di sini saya akan memberikan presentasi dari teman saya. Lanjut ke kesimpulan. Manfaat dan dampak yaitu sepatu berbasis AI ini dirancang untuk membantu tunanetra bergerak lebih aman dan mandiri dengan sensor LiDAR dan MIU untuk navigasi tanpa GPS, yaitu informasi navigasi disampaikan melalui getaran dan suara, efektif di dalam maupun di luar ruangan. Lalu ada pengembangan ini diharapkan menjadi solusi praktis dan mendorong pemanfaatan AI dan atau IoT dalam alat bantu disabilitas di negara kita, yaitu Indonesia. Dalam jangka panjang, gagasan ini diharapkan untuk turut mendukung terciptanya lingkungan sosial dan yang inklusif, lebih menghargai keberagaman, dan semakin peduli pada kelompok berkebutuhan khusus. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili kelompok saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.